Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum ya ikhwani bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim, kitab yang sangat baik yang dikarang oleh Al-Imam Al-Harari rahimahullah. Sesi yang ke-6. Sekarang kita sampai kepada perkataan Al-Musannif, yaitu tajuk tentang ma yustasna minal kufril qawli. Ma yustasna minal kufril qawli. Saya baca terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullah, ma yustasna minal kufril qawli. Yustasna minal kufril lafzi halatu sabqil lisan, ay yatakallama bi syai'in min dzalika min ghairi iradatin bal jara ala lisanihi wa lam yaqsid ay yaqulahu bil marrah. Wa halatu ghaibubatil aqli ay adami sahwil aqli wa halatul ikrah. Faman nataqa bil kufri bilisanihi mukrahan bil qatli wa nahwihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman fala yakfur. Qala ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Al-ayah. Kita bahas terlebih dahulu ma yustasna minal kufril qawli. Jadi perkara yang dikecualikan dari lafal-lafal kufur. Maksudnya adalah dikecualikan dari dihukumi orang tersebut dengan kekufuran. Jadi kondisi-kondisi di mana orang yang mengatakan perkataan kufur ini tidak dikufurkan, pengecualian karena sebab-sebab dan kondisi tertentu. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah kondisi-kondisi tertentu yang mana orang ketika mengucapkan perkataan kufur pada kondisi-kondisi ini maka tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Dan ini ada 5 keadaan. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan yustasna dikecualikan minal kufri lafzi dari perkataan kufur, dari lafal kufur dengan pengertian yang sudah lewat, yaitu orang yang mengatakan perkataan ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam, merupakan pengecualian. Yang pertama adalah halatu sabqil lisan. Kondisi yang pertama adalah kondisi sabqul lisan, salah ucap, salah ngomong. Ai yaitu an yatakallama bi syai'in min dzalika min ghairi iradah, yaitu seseorang mengatakan perkataan kufur, sesuatu yang merupakan perkataan kufur tapi tanpa ia kehendaki. Bal jara ala lisanihi wa lam yaqsid ay yaqulahu bil marrah. Jadi terlintas dalam lisannya dan dia tidak berkehendak sama sekali untuk mengucapkan kata kufur tersebut. Jadi dalam kondisi seperti ini, ketika orang lisannya mengatakan suatu perkataan dan perkataan itu adalah perkataan kufur, tanpa dia menghendaki dia akan mengatakan perkataan kufur, tiba-tiba muncul dalam lisannya tanpa ia kehendaki, maka di sini orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ini pengecualian yang pertama. Seperti orang ingin mengatakan wa ma ana minal musyrikin umpamanya, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, tetapi dia salah ucap. Kemudian dia mengatakan wa ma ana minal muslimin, saya bukan orang Islam. Lah, ini kan salah ucap. Jadi ingin mengatakan wa ma ana minal musyrikin, tetapi dia malah mengucapkan wa ma ana minal muslimin. Ini namanya salah ucap, salah ngomong yang seperti ini. Maka walaupun perkataan wa ma ana minal muslimin, perkataan bahwa saya bukan seorang muslim, ungkapan seperti ini adalah perkataan kufur, namun
karena terucap tanpa dikehendaki oleh orang tersebut, maka orang ini tidak keluar dari agama Islam. Contoh yang lain adalah seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang yang sedang bersama hewan tunggangannya melakukan perjalanan, kemudian di tengah perjalanan kendaraan atau tunggangan yang ia kendarai ini dituntun dan kemudian hilang. Dia pontang-panting cari ke sana kemari, kemudian tidak menemukan. Akhirnya dia kelelahan. Setelah kelelahan dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Akhirnya tertidur. Kemudian pada saat dia terbangun, dia sudah mendapati binatang tersebut ada di depannya. Saking senangnya, saking bahagianya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengatakan, "Ya Allah, anta rabbi wa ana abduk." Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu. Namun karena saking senangnya, kebalik. Sehingga dia mengatakan, "Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, yang maknanya, "Ya Allah, engkau adalah hambaku, sedangkan aku adalah Tuhanmu." Dia tidak menginginkan ini sama sekali, tetapi muncul dalam lisannya tanpa ia kehendaki. Ia menghendaki makna yang lain, menghendaki kalimat yang lain yang terucap, tetapi yang muncul seperti itu. Saking bahagianya, saking senangnya hewan yang dia cari, dia sudah lelah untuk mencarinya, tiba-tiba muncul dengan sendirinya di hadapannya. Nah, perkataan anta abdi wa ana rabbuk ini adalah perkataan kufur karena menisbatkan ketuhanan kepada dirinya dan mengatakan bahwasanya Allah adalah hambanya. Ini merupakan kufuran, perkataan riddah. Namun karena terucap dalam kondisi sabqul lisan, dalam kondisi salah ucap tanpa dikehendaki sama sekali, maka orang ini terselamatkan dari dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua di sini disebutkan wahalatu ghaibubatil aqli, ay adami sahwil aqli. Kondisi yang kedua adalah kondisi hilang akal. Kondisi akal seseorang itu tidak pada tempatnya, alias gila. Ya. Jadi kalau orang hilang akalnya, gila, kemudian dia mengatakan perkataan kufur dalam kondisi gila tersebut, maka di sini dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, kalau seandainya dia sebelum gila dia adalah seorang muslim. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf pada kondisi saat itu. Kita tahu mukallaf adalah al-baligh, al-aqil alladzi balaghathu da'watul Islam. Jadi orang mukallaf adalah orang yang baligh, yang berakal, yang telah sampai kepadanya dakwah Islam. Artinya dalam kondisi orang ini gila, maka dia bukan mukallaf, tidak dikenai kewajiban untuk menjaga keislamannya. Jadi ketika orang gila, yang pada saat waras dia adalah seorang muslim, kemudian pada kondisi gila dia mengatakan perkataan kufur, maka di sini tidak dihukumi keluar dari agama Islam karena dia bukan seorang mukallaf. Begitu juga orang yang tertidur, kemudian juga wali dalam kondisi jadzab. Jadi ada fenomena yang terjadi bahwasanya wali, sekian wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalami yang namanya jadzab. Jadi seakan-akan hilang akalnya saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini, ketika seorang wali ini mengatakan perkataan kufur, misalnya mengatakan anallah, ini kan perkataan kufur ini, mengakui bahwasanya dia adalah Allah. Nah, dalam kondisi seperti ini maka wali tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam karena dikatakan dalam kondisi seperti ini, kondisi hilang akalnya. Nah, begitu juga orang-orang yang tidur. Jadi orang tidur misalnya mengigau, kemudian mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, mengatakan perkataan kufur karena bukan mukallaf, dalam kondisi hilang, tidak dalam kondisi akalnya tetap pada tempatnya, maka dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi kondisi yang kedua yang dikecualikan dari dihukumi kufur bagi orang yang mengatakan perkataan kufur adalah hilangnya akal. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya hal yang seperti ini, mengatakan perkataan kufur, kemudian kondisi jadzab dan yang seterusnya, ini
tidak terjadi pada para nabi. Jadi para nabi itu mereka adalah maksumun. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terpelihara dari jatuh pada perkataan kufur. Bahkan dalam kondisi tidur sekalipun, ini tidak terjadi pada para nabi. Di para nabi tidak terjadi yang seperti ini. Mereka ketika tidur, para nabi itu matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Itu ya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Mereka adalah manusia pilihan, manusia yang diberikan kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang menunjang misi kenabian mereka. Orang-orang yang berakal, yang cerdas di atas rata-rata, orang-orang yang tampan rupawan, orang-orang yang memiliki suara-suara yang merdu, itu para nabi. Itu para nabi. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkat kenabian ini tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai dengan banyaknya ibadah. Orang mau ibadah kayak gimana pun, ya kalau dia bukan nabi, ya bukan nabi. Kalau dia bukan rasul, ya bukan rasul. Nggak bisa. Tetapi kalau wilayah, pangkat kewalian, ini bisa diraih, bisa dicapai oleh seseorang dengan cara giat beribadah. Jadi beribadah yang banyak. Pertama, sebelum itu dia ikhlas mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia didasarkan kepada ilmu agama, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian menyibukkan diri dengan perkara sunnah walaupun hanya satu, ya. Dan dia istiqomah dalam hal tersebut, maka kemungkinan orang ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wali. Tapi bukan berarti kalau ada di antara kita yang kondisinya seperti itu, sudah merasa sholatnya banyak, kemudian dia juga sudah merasa sudah belajar dan seterusnya, kemudian dia kepedean dan kegeeran mengatakan jangan-jangan saya wali. Tidak seperti itu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, dan kita berharap semoga kita mendapatkan pangkat ini tanpa kita mengklaim, tanpa kita mengaku-ngaku kepada orang lain. Saya ini sudah bertahun-tahun ini sholat malam ini. Saya sudah bertahun-tahun melaksanakan puasa Daud atau puasa dahar. Saya sudah riyadhah, sudah mujahadah. Saya ini adalah wali. Cium tangan saya. Tidak seperti itu. Jadi wali ini adalah, pangkat ini bisa diraih dengan banyaknya ibadah. Tetapi itu ketika seseorang kemudian sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan pertolongan oleh Allah untuk beribadah, maka dia harus tahu diri, tidak mengaku wali dan seterusnya. Karena kebanyakan orang yang sejatinya wali, orang yang mereka ini benar-benar wali, mereka nggak ngaku wali. Mereka nggak ngaku wali. Bahkan kalau ketahuan kewaliannya, mereka merasa malu. Mereka merasa malu. Kebanyakan itu tahunya kapan? Ketika mereka meninggal. Ketika apa? Datang malaikat memberikan kabar gembira, absyir biwaliyillah. Jadi memberikan kabar gembira bahwasanya dia adalah seorang wali, seperti itu. Jadi itu. Kemudian ini juga penting saya sebutkan bahwa kejadian jazab, jadi hilang akal atau semacam hilang akal, ini tadi kan saya sebutkan terjadi pada sebagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini tidak terjadi wali-wali Allah yang mereka ini tingkatannya tinggi, sempurna, itu tidak mengalami yang namanya jazab. Tidak mengalami yang namanya jazab. Afdhalul awliya alal itlaq Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi wali yang paling tinggi levelnya, afdhalul ummah ba'da nabiha Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi wali yang paling tinggi levelnya itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tidak pernah mengalami yang namanya jazab. Kemudian sahabat berikutnya adalah Umar bin Khattab. Ini juga termasuk wali Allah. 4 sahabat itu, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Banyak para wali di kalangan para sahabat. Mereka tidak pernah mengalami yang namanya jazab. Jadi sekali lagi, memang terkadang sebagian wali itu mengalami yang namanya jazab, majzub. Tiba-tiba seakan hilang akal, seperti orang gila. Ada yang seperti itu. Tapi para wali yang sempurna, yang kummal minhum,
di kalangan mereka itu tidak mengalami yang namanya seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadzab ini boleh saja terjadi kepada orang yang bukan wali. Jadi kalau ada orang jadzab, ada orang kok awalnya biasa, kemudian kok kayak seperti orang gila, jadzab, ya bukan berarti dia wali. Ya dari awalnya kita nggak ada wewenang untuk ngasih orang pangkat wali ini bukan siapa kita, sehingga ngasih pangkat wali kepada orang lain gitu. Karena dia seperti ini seperti itu, oh itu wali. Emang kita siapa bisa ngasih pangkat dia seperti itu? Bukan wewenang kita untuk bagi-bagi pangkat ke orang lain, ini wali ini bukan, seperti itu. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lah, adapun ketika kita mengatakan, tadi saya sebutkan misalnya Abu Bakar adalah seorang wali Allah, Umar bin Khattab seorang wali Allah. Ini ada nasnya, ada dalilnya dari Al-Qur'an atau dari hadis atau dari ijma' para ulama. Ada persaksian dari para wali sebelumnya. Jadi bukan serta-merta karena saya suka, saya cinta kepada para sahabat yang saya sebutkan tadi, kemudian saya kasih label mereka adalah wali Allah, bukan seperti itu. Tetapi ada ketentuannya. Ya, jadi supaya kita perhatikan. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, wahalatul ikrah. Kondisi orang dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur. Tapi ada perinciannya ini, ada ketentuannya, ada tuntunannya. Jadi kalau ada orang dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur, dipaksa oleh siapa? Dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur, diancam dengan dibunuh atau seumpamanya oleh orang yang benar-benar bisa untuk melaksanakan ancaman tersebut. Jadi misalnya dia orang kuat gitu kan, bawa senjata, orang kekar. Kalau misalnya nggak mengatakan perkataan kufur, nanti dibunuh. Seperti itu ketentuannya. Bukan misalnya ada anak kecil, om, kalau nggak mau ngomong kufur saya bunuh loh. Kan anak kecil ya, nggak akan melakukan itu biasanya, nggak mampu untuk melakukan itu. Kemudian juga tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan mengatakan perkataan kufur. Seperti apa ini kasusnya? Seperti yang dialami oleh sebagian sahabat. Beberapa sahabat itu diculik atau disekap, disiksa oleh para majikannya, oleh orang-orang kuat di masanya mereka. Seperti sahabat Ammar bin Yasir, kemudian bapaknya Yasir dan juga istrinya, yaitu Ibu Ammar. Mereka disiksa ini. Bahkan ibunya Sayyidina Ammar ini sampai mati dibunuh. Bapaknya juga demikian. Namun Ammar ini karena sudah payah, sudah lelah, tidak kuat, ketika diancam seperti itu, dia mengatakan perkataan kufur. Tapi karena ini dalam kondisi disiksa, ya, dalam kondisi disiksa dengan diancam dibunuh, dan mereka ini benar-benar akan melakukan pembunuhan kalau nggak mengatakan perkataan kufur, ya, dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan mengatakan perkataan kufur tersebut. Dan dengan catatan dan juga bahwasanya orang yang mengatakan kufur ini hatinya tidak rela dengan apa yang dia katakan, maka dalam kondisi seperti ini orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Makanya Sayyidina Ammar bin Yasir ini tidak dihukumi oleh Rasulullah keluar dari agama Islam. Jadi ini kondisi yang kedua. Nah, di sini dikatakan faman nataqa bil kufri bilisanihi mukrohan bil qatli. Jadi barang siapa yang mengatakan perkataan kufur dengan lisannya karena dipaksa, dengan diancam dibunuh, mukrohan bil qatli wa nahwihi, atau yang semisalnya. Yang semisalnya bagaimana? Yang semisalnya yang sekiranya menjadikan dia ini mati. Kayak apa itu? Misalnya dipotong ini urat darahnya misalnya. Atau misalnya ditusuk di lehernya, kemudian diposisikan terjungkil balik sehingga darahnya itu netes terus. Lah kalau dibiarkan itu kan mati. Lah, jadi kalau diancam dengan ancaman seperti itu, ya, maka syariat memberikan kelonggaran untuk mengatakan perkataan kufur tersebut dengan tujuan menyelamatkan diri dan dengan catatan dia tidak rela dengan apa yang ia ucapkan, hatinya tidak lapang, dia tidak meyakini apa yang dia
dia ucapkan. Makanya di sini dikatakan wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Dengan catatan hatinya ini masih dipenuhi dengan keimanan. Masih yakin dengan keimanan. Maka di sini fala yakfur, tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Oleh karenanya orang yang mengatakan perkataan kufur, dia dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur, ya, dengan perincian yang sudah lewat, tetapi hatinya rela dengan apa yang ia katakan. Kerelaan hati atau tidak relanya hati itu kan orang itu sendiri yang tahu. Kalau dia mengatakan perkataan kufur, walaupun dia dipaksa dengan perincian yang sudah lewat, dan dia mengatakannya dengan lapang, dia rela dengan apa yang ia katakan, maka kalau kondisinya seperti ini, dia dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, perincian hukum yang seperti ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara bil imani min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabum minallah. Jadi perinciannya seperti itu. Orang yang dipaksa, ya, dengan mengatakan perkataan kufur, ya, dengan diancam dibunuh, kalau hatinya tidak lapang dengan apa yang diucapkan ketika dia mengatakan perkataan kufur, maka tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi ayat ini khusus untuk orang yang dipaksa, dan itu pun ada syaratnya supaya dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Bagaimana dengan orang yang tidak dipaksa? Ya berarti nggak masuk pada penjabaran ayat ini. Orang yang tidak dipaksa ini tidak disyaratkan harus hatinya lapang atau tidak lapang. Dia nggak ada yang maksa. Kalau dia mengatakan perkataan kufur, ya kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Mau hatinya lapang, mau hatinya tidak lapang, tidak disyaratkan itu. Karena dia dalam kondisi tidak dipaksa. Dan juga tidak diketahui tahu hukum atau tidak. Mau dia tahu ini hukumnya kufur, atau dia bahkan tidak tahu karena tidak belajar ini hukumnya kufur, tetap dia hukumnya keluar dari agama Islam. Karena para ulama menyebutkan la yushtaratu ma'rifatul hukum. Dia tahu ini perkataan kufur atau tidak, dia tahu orang yang mengatakan perkataan ini dihukumi kafir apa tidak, itu tidak merubah hukum. Ketika dia mengatakan perkataan kufur tersebut, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena bodoh itu bukan uzur. Al-jahlu laisa bi'uzrin. Jadi kebodohan itu bukan uzur. Bukan karena tidak tahu kemudian uzur, tidak terkenai hukum, tidak. Jangankan itu, untuk urusan duniawi saja, ya, jangankan permasalahan akhirat ukhrawi seperti ini, urusan duniawi saja, orang itu tidak harus tahu undang-undang kok sampai dia dihukumi itu. Jadi tidak bisa kalau di persidangan, di peradilan, disidang oleh hakim, kemudian saya tidak tahu kalau undang-undangnya seperti ini, saya ini buta hukum. Itu tidak jadi alasan. Tidak jadi alasan. Nah, sama dalam urusan agama juga lebih lagi urusan agama, orang itu dituntut untuk belajar. Sebelum berbicara dia itu harus tahu ini hukumnya seperti apa, supaya dia selamat, supaya dia menjadi orang yang tidak terjatuh kepada mara bahaya. Jadi itu tidak disyaratkan bagi orang yang tidak dipaksa dia harus lapang atau tidak, juga tidak disyaratkan dia harus tahu hukum atau tidak. Jadi dia tahu perkataan ini membahayakan atau tidak membahayakan untuk kehidupan akhiratnya, selama dia mengatakan perkataan itu dan dia paham, ya, bukan bahasa asing yang merupakan kufuran tapi bahasa asing, dia paham itu, maka itu sudah cukup menjadikan dia dihukumi keluar dari agama Islam. Seperti yang pernah disinggung sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Sungguh seorang hamba itu benar-benar mengatakan suatu perkataan yang bagaimana? Itu perkataan kufur. La yara biha ba'san, dia tidak menilai, tidak mengira, tidak menganggap bahwasanya ini adalah membahayakan, padahal ya, itu membahayakan. Apa konsekuensinya? Akibatnya apa? Yahwi biha finnar, dia terjatuh, terjerumus, terjerembab ke dalam neraka sab'ina kharifa, yang jarak tempuhnya adalah 70
tahun, yang mana tidak dihuni kecuali orang-orang kafir. Artinya perkataan itu adalah perkataan kufur, dan orang yang mengatakannya dia dihukumi kafir. Seperti itu. Jadi ini penting untuk kita ketahui bersama. Jadi lafal kufur ini membahayakan, memberikan efek bahaya yang seperti ini. Baik orang yang mengatakan ini hatinya lapang dengan apa yang ia katakan atau tidak, baik dia tahu hukum atau tidak, baik dia meyakini atau tidak, selama dia tidak dipaksa dan selama dia paham dengan apa yang ia katakan, maka ini menjadikan dia keluar dari agama Islam. Oleh karenanya harus hati-hati. Kalau dijadikan syarat ini, itu, jadinya apa? Orang akan berkata seenaknya. Ini membuka pintu kekufuran yang sangat lebar sekali. Oleh karenanya harus hati-hati. Kemudian penting untuk saya sebutkan beberapa hal terkait permasalahan ini. Di antaranya adalah, ini kan tadi penjabaran mengenai perkataan kufur. Bagaimana dengan orang yang dipaksa dengan mengerjakan perbuatan kufur? Jadi kufur kemarin sudah kita sebutkan ada 3 macam: kufur perkataan, kufur perbuatan, kufur keyakinan. Yang kita bahas baru saja itu adalah tentang kufur perkataan. Kalau orang dipaksa, perinciannya seperti itu untuk mengatakan perkataan kufur tersebut. Bagaimana jika dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur, apakah hukumnya sama? Jawabannya adalah iya, hukumnya sama. Perincian dan hukumnya sama. Perincian dan hukumnya sama. Jadi itu adalah kondisi yang kedua. Berikutnya adalah kondisi yang ketiga. Berikutnya adalah kondisi yang keempat. Ini juga kemarin sudah kita singgung. Saya baca dulu naskah bahasa Arabnya. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan halatul hikayah likufril ghairi fala yakfurul haqi kufra ghairihi ala ghairi wajhi ridha wal istihsan. Wa mustanaduna fi istithna'i mas'alatil hikayati qaulullahi ta'ala wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masihu ibnullah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berikutnya di sini pengarang mengatakan summal hikayatul mani'atu likufri hakil kufri imma an takuna fi awwalil kalimah allati yahkiha amman takallama bi kufrin aw ba'da dzikrihil kalimat aqibaha wa qad kana nawiyan ay ya'tiya bi adatil hikayati qabla ay yaqula kalimatal kufri falau qala al masih ibnullah qaulun nasara aw qalathu nasara fahiya hikayatun mani'atun lil kufri 'anil haqi. Jadi sekarang kita akan membahas kondisi yang keempat, yaitu kondisi menceritakan perkataan kufur orang lain. Jadi orang yang menceritakan perkataan kufur yang dikatakan oleh orang lain, maka dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Tetapi dengan ketentuan dia menyebutkan adat al-hikayah. Jadi halatul hikayati li kufril ghair, kondisi menceritakan kekufuran orang lain. Fala yakfurul haqi kufra ghairihi, maka tidak terjatuh kepada kekufuran orang yang menceritakan kekufuran orang lain, dengan catatan ala ghairi wajhi ridha wal istihsan, dengan catatan tanpa dia ketika menceritakan kekufuran orang lain ini dia dalam kondisi rela dengan apa yang ia ceritakan, dan bukan pula dalam kondisi dia menilai baik apa yang ia ceritakan. Jadi kalau ada orang, misalnya ada orang lain mengatakan perkataan kufur, pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau pelecehan dan penistaan kepada Kanjeng Nabi, kepada baginda Rasulullah, kepada Al-Qur'an. Jadi ada orang ngomong seperti itu, pelecehan, penistaan, pendustaan. Kemudian dia menceritakan dan dia dalam kondisi dia rela dengan apa yang diceritakan, ikut bangga, ikut senang, ikut menilai baik.
Ya walaupun dia menceritakan di sini karena dia ikut rela dan ikut menilai baik, dia juga mempunyai hukum yang sama, yaitu sama-sama terjatuh kepada kekufuran. Makanya harus hati-hati. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai seseorang itu menceritakan kekufuran orang lain, ya, dan dia ikut senang, ikut rela, menilai baik, perkataan yang baik itu. Karena kalau demikian, maka mempunyai hukum yang sama. Yang diceritakan, yang mengatakan perkataan kufur, dia terjatuh kepada kufuran. Yang diceritakan dan dia mengutip perkataan kufuran tersebut ketika dia dalam kondisi rela dan menilai baik, juga jatuh kepada yang namanya kufuran. Nah, apa dasarnya ini? Ada dalam Al-Quran. Di sini pengarang mengatakan, wa mustanaduna fi istisna'i mas'alatil hikayati qaulullahi ta'ala. Jadi dasar kita, yang jadi pedoman kita dalam permasalahan ini, permasalahan bahwasanya orang yang menceritakan kekufuran orang lain dengan perincian yang sudah lewat ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Wa qalatin nasaral masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Isa, perkataan Isa putra Allah ini adalah perkataan kufur. Uzair putra Allah yang dikatakan oleh orang Yahudi ini adalah perkataan kufur. Kalau seandainya orang ingin mengatakan perkataan ini, mengutip dari mereka, ya harus disebutkan adat al-hikayah. Supaya apa? Supaya tidak sama dengan orang Yahudi, orang Nasrani yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau menjelaskan ke orang lain, itu harus disebutkan adat al-hikayah. Supaya apa? Supaya selamat dari dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi itu. Kemudian juga di ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Di perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maghlulah, ini celaan, mereka mengatakan perkara yang tercela terkait Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kikir, pelit. Nah, ini kan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingin mengutip perkataan mereka, maka harus disertakan adat al-hikayah. Seperti apa? Seperti tadi yang saya sebutkan, orang Yahudi mengatakan bla 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 dari perkataan kufur. Orang Nasrani mengatakan bla 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 dari perkataan kufur. Orang kafir mengatakan bla 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 dari perkataan kufur. Harus seperti itu. Boleh di awal, boleh di akhir. Namun kalau di akhir harus niat sebelum mengatakan perkataan kufurnya. Nah, seperti yang akan dijelaskan berikut. Summal hikayatu al-mani'atu likufri hakil kufri imma an takuna fi awalil kalimah. Jadi adat al-hikayah yang mencegah seseorang ini dihukumi keluar dari agama Islam, yang menjadikan seseorang ini tercegah dari dihukumi keluar dari agama Islam, yang menceritakan perkataan kufur tadi, imma an takuna fi awalil kalimah, ada kalanya berada di awal kalimat. Jadi mengatakan qala al-yahud, qalat an-nasara, qala fulan misalnya. Di awal, kemudian dia menyebutkan perkataan kufurnya apa. Nah, ini sudah menyelamatkan, cukup seperti itu. Allati yahkiha amman takallama bi kufrin. Jadi disebutkan sebelum menceritakan perkataan kufur dari orang yang mengatakannya. Au ba'da dzikrihil kalimat aqibaha. Atau opsi yang kedua, ya pilihan yang kedua, adatul hikayah ini dikatakan, disebutkan di akhir kalimat. Setelah selesai mengatakan perkataan kufur, baru disebutkan. Misalnya bla 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 ini adalah perkataan orang kafir. Bla 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 ini adalah perkataan orang Yahudi, bla 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 ini adalah perkataan orang Nasrani. Tapi itu sebelum mengatakan perkataan kufur, dia sudah meniatkan dalam hatinya. Sudah niat, nanti setelah ini saya akan mengatakan adatul hikayah. Wa qad kana nawiyan, jadi sudah niat. An ya'tiya bi adatil hikayah. Dia sudah niat untuk menyebutkan adat al-hikayah.
qabla ayyakula kalimah, sebelum dia mengatakan qabla ayyakula kalimatal kufri, sebelum dia mengatakan perkataan kufur. Falau qala al-Masih ibnullah, seandainya dia mengatakan al-Masih ibnullah, ini kan perkataan kufur, Masih Nabi Isa putra Allah. Kemudian dia mengatakan qaulun nasara, ini adalah perkataan orang-orang Nasrani. Au qaulatun nasara, atau ini yang disebutkan oleh orang-orang Nasrani. Fahiya hikayatun mani'atun lil kufri anil haqi, maka ini adalah adat al-hikayah yang menjadikan orang itu tercegah dari dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi pilihannya dua, boleh di awal, boleh di akhir. Wadih? Ya. Jadi seperti itu. Oleh karenanya mohon diperhatikan, ya. Ketika ngaji itu harus diperhatikan. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngantuk, ya. Supaya apa? Kita tidak salah paham. Karena permasalahan seperti ini sangat penting sekali. Orang kalau salah paham, gurunya menjelaskan A tapi dia pahamnya Z, ini bisa fatal pemahamannya. Jadi itu adalah 4 kondisi di mana orang yang mengatakan perkataan kufur dalam salah satu dari kondisi tersebut, maka dia tidak sampai dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, tinggal kondisi yang terakhir. Kondisi yang terakhir adalah kondisi orang yang mentakwil dengan pendapat pribadinya. Jadi dia ingin memahami syariat, kemudian dia mengambil pendapat pribadinya, kemudian dia salah paham. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam, namun ada perincian dan penjelasannya lebih lanjut. Saya baca terlebih dahulu. Wa halatu kauni syakhsi muta'awwilan bijtihadihi fi fahmi syar'i fa innahu la yakfurul muta'awwilu illa idza kana ta'awwuluhu fil qat'iyat fa akhta fa innahu la yu'dzar. Jadi kondisi yang kelima adalah halatu kauni syakhsi, kondisi seseorang muta'awwilan bijtihadihi, mentakwil dengan pemahaman pribadinya. Dia pahamnya seperti itu. Dia pahamnya seperti itu. Fi fahmi syar'i, dalam memahami syariat. Jadi misalnya orang baca ayat atau baca hadis. Hadis ini kan punya makna. Ayat ini kan punya makna. Tetapi dia pahamnya, pemahaman dia itu bertentangan dengan pemahaman yang benar terkait ayat atau hadis tersebut. Ya. Dan dia tidak tahu kalau pemahamannya ternyata seperti itu. Ya. Padahal Rasul sudah memberikan penjelasan, ini hadisnya seperti inilah. Karena pemahamannya seperti itu, akhirnya dia mengatakan hal yang bertentangan ini tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka boleh jadi orang ini tidak sampai terjatuh kepada kufuran. Harus terpenuhi juga ketentuan dan penjelasan atau syarat yang lainnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Fa innahu la yakfur. Jadi secara umum seperti itu. Fa innahu la yakfur, dia tidak keluar dari agama Islam. Al-muta'awil, jadi orang yang mentakwil ini tidak keluar dari agama Islam, illa, kecuali idza kana ta'awuluhu fil qat'iyat, kecuali takwilannya ini atau pemahaman pribadinya ini adalah berkaitan dengan permasalahan yang qat'iyat, daruriyat. Misalnya inti dari makna 2 kalimat syahadat. Misalnya orang pahamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy ketika membaca Ar-Rahman 'alal arsy Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Misalnya dia pahamnya ayat ini maknanya adalah Allah bersemayam di atas arsy. Ini kan pemahaman pribadi dia seperti itu. Maka di sini tidak diuzuri, artinya dia tidak dimaklumi, tetap dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan permasalahan qat'iyat. Jadi walaupun dia mentakwil, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi kalau orang mentakwil, ya, berdasarkan pemahaman pribadinya terkait hal-hal yang qat'iyat, yang insya Allah akan kita sebutkan secara lebih detail, maka di sini kalau dia salah, dia tidak dimaklumi. Dia tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Insya Allah penjabaran lebih lengkapnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga bisa dipahami. Semoga kita semuanya diberikan ketangguhan dalam menuntut
ilmu agama, diberikan pemahaman yang benar, diberikan rasa semangat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memahami ilmu yang kita pelajari, bisa mengamalkannya dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang biru.